Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan PPT kami yang berjudul Evaluasi dan Teknik Pencapaian Hasil Belajar Siswa, Pengembangan Instrumen Evaluasi, Jenis Tes dan Non-Tes. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yakni saya sendiri, Erindia Syara, Fadilah Fitri, dan Hani Hoyrunisa. Baiklah, materi pertama akan saya bacakan. Pengertian evaluasi belajar. Proses adanya evaluasi ialah untuk mengetahui dampak dan efektivitas penggunaannya dalam kegiatan pembelajaran. Untuk memperoleh gambaran lengkap, perlu dilakukan evaluasi baik terhadap proses maupun hasilnya. Aspek yang ingin diketahui dalam proses antara lain dampak media dan metode yang digunakan dalam proses pembelajaran. Sedangkan dari hasilnya, yang ingin dinilai ketercapaian kompetensi atau tujuan yang telah ditetapkan untuk peserta didik. Selain itu, masalah pertama yang harus dilakukan dalam pelaksanaannya adalah merumuskan tujuan evaluasi yang hendak dilaksanakan dalam suatu proses pelaksanaan program pembelajaran di kelas didasarkan atas tujuan yang hendak dicapai dalam program tersebut. Jadi, evaluasi belajar adalah suatu proses yang dilakukan untuk menentukan penilaian terhadap individu atau peserta didik guna mencapai perubahan yang positif. Pengertian, fungsi, dan penggolongan tes. 1. Pengertian teknik tes. Ada beberapa istilah yang memerlukan penjelasan sehubungan dengan uraian di atas, yaitu tes adalah alat atau prosedur yang dipergunakan dalam rangka pengukuran dan penilaian, yaitu testing berarti saat dilaksanakannya atau peristiwa berlangsungnya pengukuran dan penilaian ialah tester. Artinya, orang yang melaksanakan tes atau pembuat tes, atau eksperimentor, yaitu yang sedang melakukan percobaan atau eksperimen. Sedangkan tes mufrad dan tes jamak adalah pihak yang dikenai tes atau peserta tes, atau pihak yang sedang dikenai pekerjaan atau tercoba. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadilah Fitri dengan NPM 1962 10917. Saya akan menjelaskan pembagian tentang penggolongan tes. Menurut dalam sifatnya, tes dapat dikelompokkan menjadi yang pertama, tes verbal, yang mana tes dengan cara ini menggunakan bahasa sebagai alat untuk melakukan tes. Tes verbal tersebut itu terdiri dari tes lisan atau yang disebut oral test. Nah, yang kedua ada tes tulis, written test, yang disebut biasanya orang menyebutnya dengan written test. Dan yang kedua ada yang disebut dengan tes nonverbal, yaitu tes yang tidak menggunakan bahasa sebagai alat untuk melaksanakan tes, tetapi menggunakan gambar, memberikan tugas, dan sebagainya. Atau dengan tes ini, tester menghendaki adanya respon dan testi bukan berupa ungkapan kata-kata atau kalimat, melainkan berupa tindakan atau tingkah laku. Dan menurut tujuannya itu, tes dapat dikelompokkan menjadi yang pertama, tes bakat, atau yang disebut dengan aptitude test, yaitu tes yang digunakan untuk menyelidiki bakat seseorang. Tes bakat biasanya digunakan untuk mengetahui kemampuan dasar yang bersifat potensial. Dan yang kedua disebut tes inteligensi, atau yang disebut biasanya orang menyebutnya inteligensi tes. Yang ini tes yang dilakukan dengan tujuan untuk mengungkapkan atau mengetahui tingkat kecerdasan seseorang. Dan yang ketiga, tes prestasi belajar atau yang disebut achievement test, yaitu tes yang dilakukan untuk mengetahui prestasi seseorang murid dari mata pelajaran yang telah diberikan. Yang keempat, yaitu tes diagnostik atau yang disebut diagnostic test, yaitu tes yang digunakan untuk menggali kelemahan atau problem yang dihadapi murid atau terutama kelemahan yang dialami murid saat belajar. Dan yang kedua, tes sikap atau yang disebut attitude test, yaitu tes untuk mengetahui sikap seseorang murid yang terhadap sesuatu.
Dan yang keenam, tes minat, yaitu tes yang digunakan untuk mengetahui minat murid terhadap hal-hal yang disukai, sehingga melalui tes ini dapat diketahui apa yang disukai murid. Kemudian yang menurut pembuatannya, tes dapat dikelompokkan menjadi yang pertama, tes terstandar atau standar derived test. Tes standar atau tes yang dilakukan mengandung prosedur yang seragam untuk menentukan nilai dan administrasinya. Dan yang kedua, tes buatan guru atau teacher-made test. Tes buatan guru cenderung difokuskan pada tujuan instruksional untuk kelas tertentu. Tes buatan guru adalah tes yang dibuat oleh guru untuk kepentingan prestasi belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Khairunisa, INPM 1992-10652. Saya dari kelas 5B Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang tadi telah dibacakan oleh Fadila Fitri. Materi selanjutnya yaitu D. Menurut bentuk soalnya, tes dikelompokkan menjadi yang pertama, tes uraian atau essay test, yaitu tes yang bentuk soalnya sedemikian rupa sehingga memberi kesempatan kepada murid untuk menjawab secara bebas dengan uraian. Yang kedua, tes objektif atau objective test, yaitu tes yang bentuk soalnya sedemikian rupa sehingga memberi kesempatan kepada murid untuk menjawab secara bebas dengan uraian. Materi selanjutnya yaitu tinjauan dari objek yang dites, maka tes dikelompokkan menjadi yang pertama, tes individual, yaitu suatu tes yang dalam pelaksanaannya memerlukan waktu yang cukup panjang. Yang kedua, tes kelompok, yaitu tes yang dilakukan terhadap beberapa murid dalam waktu yang sama. Materi selanjutnya yaitu tentang pengertian dan bentuk teknik tes. Yang pertama, pengertian teknik non-tes. Non-tes adalah cara penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan tanpa menguji peserta didik, tetapi dengan melakukan pengamatan secara sistematis. Teknik evaluasi non-tes berarti melaksanakan penilaian dengan tidak menggunakan tes. Yang kedua, bentuk-bentuk teknik non-tes. Yang pertama, observasi pengamatan. Teknik pengamatan atau observasi merupakan salah satu bentuk teknik non-tes yang bisa dipergunakan untuk menilai suatu melalui pengamatan terhadap objeknya secara langsung, seksama, dan sistematis. Dan materi yang terakhir yaitu yang selanjutnya tentang interview atau wawancara. Wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan cara melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, angket. Angket juga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam. Dan yang terakhir, angket. Angket juga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam rangkaian penilaian hasil belajar. Angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, saya perwakilan dari kelompok 6. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.